close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Halo para netizen, Ricardo di sini masih di channel kesayangan kita di Movieman Universal. Pada pembahasan alur cerita film kali ini, saya akan membawakan sebuah film yang dibintangi kembaran saya yaitu Brad Pitt dan istrinya Angelina Jolie. Film ini mengisahkan tentang dua agen rahasia yang menikah namun saling menyembunyikan identitasnya masing-masing selama mereka berumah tangga. Waduh, kok bisa ya? Film ini tidak terlalu jadul juga ya guys, masih sekitaran tahun 2000. Dan film ini memiliki durasi 120 menit yang tentunya akan menghabiskan waktu istirahat kalian. Nah, seperti biasa saya akan berbaik hati untuk menceritakan inti alur cerita film ini dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan inilah alur cerita film Mr. and Mrs. Smith. Cerita akan berfokus pada sang suami yaitu John Smith dan sang istri yaitu Jane Smith, di mana di awal film kita diperlihatkan mereka sedang diwawancarai oleh seorang yang cuma ada suara tapi nggak ada orangnya. Mereka diwawancarai tentang bagaimana kisah awal mereka bertemu, dan film pun menunjukkan awal pertemuan mereka di Kolombia, di mana telah terjadi sebuah insiden penembakan misterius yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Polisi menduga turis tersebut datang ke sana sendirian, sehingga para polisi mencari turis yang datang sendiri ke tempat tersebut. Di sini John sebenarnya bisa saja menghabisi semua polisi itu sendirian, tapi dari kejauhan dia melihat wanita anggun yang juga datang sendiri, dan akhirnya mereka berdua mengaku sebagai suami istri, sehingga para polisi tidak jadi menangkap mereka. Perlu dicatat bagi kalian yang tidak good looking, jangan pernah meniru Mas John ini, karena dia itu good looking dan good reckoning guys. Kalau kalian niru mungkin bisa digampar kalian ya. Tidak berakhir sampai di situ pemirsa, pertemuan mereka berujung pada makan malam, berdansa dan terlelap di sebuah hotel terdekat. Pagi itu Jane terlihat sangat lelah seusai berduel semalam suntuk, menyapa John dengan sebutan "Hi strangers" yang berarti halo orang asing, disertai dengan bibir senyum, kata halus merayu memanja. Tapi meskipun mereka berdua telah sangat dekat seperti sekarang ini, keduanya memiliki rahasia yang ditutup rapat-rapat. Karena meskipun mereka berdua adalah seorang agen rahasia, mereka juga manusia biasa yang memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang. Sejauh ini mereka berdua tidak saling mengetahui apa latar belakang dari masing-masingnya, dan juga mereka tidak saling menyelidiki satu sama lain, nggak kepo dan nggak stalking sosial media seperti kita-kita guys. Haha. Di sebuah pekan raya, John mampir di sebuah tempat menembak untuk mendapatkan hadiah dan memberikannya pada Jane. Di sini Jane terpancing untuk menunjukkan skill aslinya karena seolah-olah John pamer kebolehan menembak di hadapannya. Dan Jane pun berhasil membawa sebuah boneka sebagai kenang-kenangan mereka di kala pacaran guys. Lalu kita dibawa menuju 5 atau 6 tahun ke depan, di mana mereka berdua telah menikah dan tinggal di sebuah rumah yang cukup besar. Kebesaran sih menurut saya, karena cuma diisi 2 orang ya guys. Moy badzier gitu guys. Di mana keseharian mereka sangatlah datar dan tidak terlihat seperti saat pertama bertemu. Di mana sepertinya mereka berdua tidak menghiasi suasana dengan canda tawa, seperti you know lah guys. Biar suasana lebih hidup gitu maksud saya. Kan mereka udah jadi suami istri. Oh ya, mereka bekerja di sebuah perusahaan yang berbeda guys. Jadi keduanya punya kesibukan masing-masing yang sepertinya mereka tidak saling tahu kejelasan dari pekerjaan tersebut. Dan mereka ini juga egois, terlihat dari saat mereka berangkat bekerja, sempat-sempatnya berebut jalan di samping rumahnya itu. Dan di sisi lain, di sebuah kantor kita diperlihatkan seorang pemuda yang diberi tugas khusus oleh seorang pria misterius, di mana tugas tersebut hanya berupa sebuah foto tanpa penjelasan yang terperinci, dan pemuda ini pun seolah langsung tahu dan memahami apa yang harus dia kerjakan. Di mana pemuda ini nantinya akan muncul di akhir cerita guys. Oke, next kita kembali ke rumah tangga John dan Jane. Pada malam itu John terlihat baru tiba di rumah dan menyapa Jane yang sedang menyiapkan makan malam. Jane juga berkata kalau dia baru saja membeli sebuah tirai, dan John terang-terangan bilang tidak menyukai tirai baru tersebut. Cekcok ringan nampaknya sudah sering terjadi pada rumah tangga mereka guys. Saat John membereskan halaman belakang, dia mampu melempar bola basket tanpa melihatnya, bahkan dari jarak yang sangat jauh, bahkan dengan satu tangan.
Jane juga terlihat membereskan tirai dengan berdiri di atas kursi sembari menyeimbangkannya. Hal ini membuktikan kalau mereka adalah agen yang sangat terlatih dan bukan sembarangan agen rahasia ya guys. Malam itu mereka berdua ada janji untuk menghadiri sebuah pesta, tapi sebelumnya Jane mendapat sebuah misi dadakan dari kantornya. Seketika dia pergi untuk menyelesaikan misi tersebut, padahal suaminya juga memiliki sebuah misi serupa tapi pada tempat dan target yang berbeda. John dapat menyelesaikan misinya dengan sangat baik. Dan Jane juga berhasil menyelesaikan misinya dengan penuh gaya. Setibanya di rumah, mereka sama-sama bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa, padahal baru saja menghilangkan nyawa manusia ya guys. Tapi mereka berdua tidak menaruh kecurigaan satu sama lain, karena John mengira istrinya adalah orang baik-baik. Begitu pula sebaliknya, hingga mereka dapat menghadiri undangan pesta tersebut dengan tepat waktu. Keesokan harinya di pagi hari, John bangun lebih awal dan menuju ke ruangan bawah tanah yang selama ini dia gunakan untuk menyimpan persenjataan dan mekaniknya. Uang juga bukan masalah loh guys. Lihat nih, seberapa banyak uang yang dia simpan di sini. Dan saat terdengar sang suami telah berangkat, Jane pun bergegas bangun dan juga menunjukkan tempat dia menyembunyikan perlengkapannya. Tapi ngeri juga ya punya istri yang suka nyimpan senjata gini. Takut malam-malam pas tidur kita sebagai suami pindah alam gitu guys. Setibanya mereka di kantornya masing-masing, kita sebagai penonton diperlihatkan kalau John mendapat misi untuk mengeksekusi target bernama Benjamin Dance. Dan sang istri, Jane, juga mendapatkan misi untuk mengeksekusi target yang sama. Tapi karena keduanya tidak saling tahu, mereka pun berada di lokasi yang sama saat mengincar si target. Keduanya terlihat sangat santai dan enjoy guys, karena mungkin jam terbangnya sudah sangat tinggi dan tingkat kegagalannya pun sangat kecil. Mereka berdua tidak saling tahu karena lokasi keduanya cukup jauh, dan saat Jane bersiap dari kejauhan, tiba-tiba dia melihat orang lain yang dia pikir adalah warga setempat. Namun setelah dilihat-lihat lagi dan di zoom, apa ini? Terlalu dekat, Cuk. Di sini Jane tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena teropong yang dia gunakan sedang dalam mode deteksi senjata, dan Jane pun menembaknya dari kejauhan. Tapi karena John mengenakan rompi anti peluru di dalam bajunya, dia tidak terluka sedikit pun guys. Mungkin cuma linu aja. Dan dia pun tidak jadi mengincar si target, malah menembakkan roketnya pada gubuk tempat Jane berada. Singkat saja, target berhasil lolos dari jebakan ranjau dan Jane berhasil melarikan diri guys. Demi mencari identitas siapa yang menembak dirinya, John membawa sebuah laptop milik Jane yang sudah terbakar dan menelusuri siapa pemiliknya. Dan alangkah terkejutnya dia ketika laptop ini beralamatkan di kantor istrinya. Karena penisirin, John datang langsung ke alamat tersebut dengan feelingnya yang tajam dia mencurigai istrinya terlibat dalam masalah ini. Dan saat Jane menyelidiki rekaman pria misterius tadi, sekilas dia melihat postur tubuh laki-laki tersebut dan merasa kok kayak kenal gitu ya. Tinggi badannya, cara berdirinya, besar tubuhnya, panjang itunya. Dan akhirnya mereka berdua pun bertemu di rumah. Dan Jane telah menyiapkan minuman untuk sang suami yang baru pulang. Di sini keduanya saling menatap curiga guys, meskipun bibir mengatakan I miss you dan I miss you too. Namun bahasa wajah keduanya mengatakan hal yang berbeda. Inilah yang dimaksud para pakar psikologi sebagai micro expressions. John mencurigai minuman yang diberikan istrinya adalah cairan pembersih wastafel, dan diam-diam dia tidak meminumnya. Padahal di sini Jane tidak sama sekali menaruh sesuatu di gelas sang suami. Diam-diam John juga memasukkan pisau ke dalam jasnya untuk berjaga-jaga, tapi saat sang istri membawakan daging panggang, dia malah memegang pisau yang lebih besar. Dan si John mulai was-was guys. Terlihat sang suami semakin curiga guys, di mana dia berinisiatif untuk menjatuhkan botol anggur saat istrinya sedang tidak melihat ke arahnya. Dan benar saja sang istri memiliki refleks yang bisa menangkap botol tersebut tanpa melihatnya. Sontak hal tersebut membuat Jane melepas botol itu kembali, semacam tidak ingin ketahuan tapi sudah terlambat, dan mereka berdua bersama-sama bergegas untuk mencari handuk untuk membersihkan tumpahan tersebut. Tapi di sini John malah mengambil sebuah pistol, dan tak berselang lama Jane telah pergi dengan mengendarai sebuah mobil dan suara decitan bannya sampai berbunyi keras, yang berarti sang istri adalah agen rahasia yang menembaknya di gurun pasir tersebut. John berhasil mengejar Jane yang entah bagaimana caranya, tapi yang terjadi malah keesokan harinya, Jane dan timnya datang untuk menggeledah seisi rumahnya itu dan mencari barang bukti lain bahwa suaminya adalah seorang agen rahasia. Nampaknya Jane masih cinta pada suaminya ya guys.
Ini terlihat nyata saat salah seorang rekannya merobek boneka kenangan yang mereka dapatkan di sebuah pekan raya dulu. Yah, sedih deh jadinya. Dan saat mereka semua sudah pergi untuk membawa barang bukti, John datang dan mengetahui kalau semua uang dan senjatanya telah dikosongkan oleh istrinya itu. Sementara itu di kantor sang istri, dia meminta timnya untuk melacak keberadaan sang suami dengan barang bukti yang dia bawa. Tapi alangkah kagetnya mereka bahwa John sekarang berada di gedung mereka. Dan ternyata John telah meretas sistem keamanan mereka. Lalu semua rekan kerja Jane mulai menjalankan protokol keamanan, menghapus semua barang bukti dan melarikan diri ke tempat yang sudah disediakan. Sebenarnya di sini John bisa saja menembak istrinya itu guys, tapi tidak dia lakukan karena ya masih cinta guys. Hidup di antara dua sisi, cinta atau profesionalisme. Oke lanjut. John dengan telaten mencari petunjuk tentang keberadaan istrinya itu dari sisa-sisa benda yang dia temukan di gedung tersebut. Dan tak butuh waktu lama dia mendapat petunjuk tentang sebuah gedung yang baru saja terbeli. Seketika John mendatangi tempat tersebut dengan menyamar sebagai pekerja di sana, kemudian dia memasuki lift. Tapi ternyata kedatangan John telah disambut oleh istrinya dari sebuah CCTV. Sang istri di sini meminta John untuk pergi dan tidak mengganggunya lagi, atau dia akan meledakkan lift tersebut. Tapi anehnya John malah meminta agar lift itu diledakkan saja, karena dia tahu kalau istrinya tidak akan setega itu pada dirinya. Tapi rekan kerja sang istrilah yang tega meledakkan lift tersebut. Di sini Jane sempat berpura-pura untuk melihat-lihat sekitar, padahal kita semua tahu kalau dia sedang menutupi kesedihannya di hadapan para rekan kerjanya. Oke lanjut, malam harinya Jane berada di sebuah tempat di mana dia dilamar oleh John, dan di sini sangat jelas kalau dia tidak bisa membendung air matanya itu. Tak lama waktu berselang, John datang dengan menuangkan anggur ke dalam gelasnya. Tanpa ada perkelahian, mereka berdua pun ngobrol sambil berdansa, di mana John berdansa sambil gregetan terhadap istrinya itu. John juga melucuti senjata rahasia milik Jane untuk John juga melucuti senjata rahasia milik Jane untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat mereka berdekatan. Kemudian Jane meninggalkan suaminya itu sendirian dan membuat sedikit kekacauan agar dia bisa melarikan diri dan menghilang. Namun saat John berusaha mengejar Jane, ternyata di dalam jasnya telah dipasang sebuah peledak mungil tanpa dia sadari. Mungil dasmu. Oke, singkat cerita mereka berdua masih sempat-sempatnya nelpon dan janjian untuk balapan menuju ke rumah mereka. Di tengah perjalanan John berkata kalau saat pertama kali dia bertemu Jane, dia bagaikan Natal di pagi hari, yang artinya dia benar-benar sempurna. Bisa aja nih serbet warteg. Tapi Jane malah bilang kalau dia hanyalah target tertampan selama menjadi agen rahasia. Yang kita tahu kalau Jane hanyalah bersandiwara menutupi perasaannya. Setibanya di rumah, terlihat mereka berebut masuk ke halaman rumah. Jane berhasil mendahului masuk ke sana, dan tentu saja John harus diam-diam menyelinap masuk untuk mengambil senjata yang disimpan di berbagai titik di dalam rumahnya. Jane diam-diam telah siap dengan sebuah shotgun dan... Wah, nampaknya Jane tidak main-main dengan tembakannya ya guys. Kemudian duel sengit pun tak dapat dihindari, seisi rumah nampak hancur berantakan akibat keduanya saling keras kepala. Padahal kan tinggal diletakkan senjata, ngomongin baik-baik, duduk bareng, ngopi bareng, mandi bareng, ya nggak sih? Lebih enak gitu kan? Tapi ya udahlah, dari yang awalnya saling tembak hingga duel tangan kosong. Dan tiba-tiba... John di sini lebih dulu menyerahkan diri dan meminta Jane untuk menembaknya saja. Tapi seperti yang kita inginkan ya para netizen, mereka lanjut berduel namun dengan cara yang berbeda, meski sama-sama menggunakan senjata. Dan akhirnya mereka kembali seperti sedia kala, menjadi suami istri yang saling mencintai. Dan kini mereka terlihat lebih harmonis di tengah hancurnya rumah tersebut. Belum lama mereka akur, tiba-tiba ada serangan dari orang tak dikenal yang bisa jadi adalah perusahaan mereka sendiri. Dan singkat cerita mereka berhasil selamat dan kabur menggunakan sebuah mobil. Tidak berhenti sampai di situ, aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan guys. Film yang awalnya menceritakan kisah suami istri kini menjadi bernuansa Fast and Furious guys. Tapi lagi-lagi karena kedua agen super hebat ini telah bersatu, maka seolah-olah tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Oke, singkat cerita guys, biar durasi tidak semakin memanjang,
John Smith dan Jane Smith melakukan penyelidikan terhadap misi terakhirnya yaitu Benjamin Dance. John mendatangi rekannya dan Jane juga menghubungi rekannya untuk mengumpulkan informasi. Dan mereka pun beraksi dan berhasil mengeluarkan Benjamin dari penjara itu. Benjamin dibawa ke sebuah hotel dan diinterogasi oleh John. Tapi di sini Jane sempat muak dengan cara John menginterogasi seorang sandera yang tak kunjung buka mulut. Kemudian Jane pun melakukan satu cara yang efektif agar Benjamin mau berbicara. Dan ternyata Ben berkata bahwa perusahaan mereka telah bersatu untuk menyingkirkan mereka berdua. Karena pihak perusahaan tahu kalau agen mereka telah menjalin hubungan pernikahan, di mana dalam kode etik agen rahasia ini adalah tindakan yang sangat dilarang. Sehingga John dan Jane harus dihabisi guys. Tak lama waktu berselang, para pasukan yang dikirim perusahaan mereka dapat menemukan titik keberadaan John dan Jane berkat GPS yang dipasang di sabuk Benjamin. Saat mereka mengepung tempat itu, ternyata mereka berdua sudah tidak ada di sana. Dan mereka kini memilih untuk menghadapi semua pasukan tersebut agar semuanya cepat berakhir. Keduanya bersiap dengan senjata dan amunisi yang lengkap. Dan keduanya pun siap bertempur dengan gaya. Karena mereka berdua adalah agen yang sangat profesional, tentu dengan santainya bisa menghabisi semua pasukan itu. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik, saling menjaga satu sama lain, dan film ini pun berakhir dengan happy ending guys. John dan Jane berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Kami merekomendasikan kawan-kawan di sini untuk menonton film ini secara keseluruhan di Netflix atau situs streaming lainnya, dan kami memberikan rating 9,5 pada film ini karena memiliki alur cerita film yang gokil dan keren abis. Jangan lupa untuk jelajahi channel ini untuk nonton alur cerita film yang lain juga yang tentunya tidak kalah keren, serta subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Movie Man Universal. Bye!